Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Zara Yuniar dari Universitas Buana Perjuangan, Manajemen 18C. Izin mempresentasikan tentang artikel yang saya buat yang bertema tentang stres dalam pekerjaan. Sebelumnya, stres itu apa sih? Jadi, stres adalah dimana kamu merasa tegang, kamu merasa panik karena dihadapkan oleh pilihan-pilihan atau tuntutan tertentu. Jadi kayak misalkan di sebuah pekerjaan gitu, kamu sama atasan kamu dikasih deadline-nya besok, dan kamu belum ngerjain sampai sekarang gitu. Jadi kamu kan merasa stres, aduh gimana nih gitu. Jadi kita mulai aja ke pembahasannya. Stres itu dalam dunia pekerjaan tuh adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Jadi itu juga tidak dapat diprediksi gitu, karena misalkan contohnya beban kerja kamu yang terlalu berat atau banyak, terus tuntutan dan tekanan kerja, terus biasanya stres juga nggak dari tugas-tugas atau apa. Misalkan lingkungan kerja kamu juga kayak toxic kayak gitu, itu juga memberikan stres tersendiri buat kita. Jadi kayak kita resign nggak ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue resign, gue kerja di mana lagi, gue butuh duit kayak gitu. Atau contohnya ada kayak gaji yang rendah tapi kerja kamu berat, kayak nggak sesuai gitu, lama-lama kan kayak stres gitu kan. Itu bisa memberi tekanan batin tersendiri gitu buat kita. Oh iya, jadi di sini stres juga ada beberapa tekanan atau tingkatan yang berbeda. Yang pertama ada hipostres, atau orang ini bisa menjadi stres karena dia tuh kayak dipendem gitu. Dia kalau marah tuh dipendem, jadi kayak lama-lama dia mikir, dia apatis gitu. Nanti lama-lama depresi kayak gitu. Terus yang kedua di sini ada eustress. Jadi stres yang ini dia tuh kayak memaksimalkan kerja, dia tuh terlalu keras sama dirinya sendiri gitu. Nah, tahap yang ketiga ini nih, tahap hyperstress. Jadi udah mulai tinggi lah ya. Nah, di tahap ini orang tuh kayak diberi banyak tekanan sama atasan, atau banyak tekanan gitulah ya. Pada tahap ini orang ini akan merasa lepas kendali atau dalam keadaan panik dan tidak mampu mengatasinya. Kayak kamu tuh terkena gejala panic attack gitu. Kamu misalkan merasa panik, kamu panic attack tuh gimana sih? Kamu kayak misalkan gemeteran, lemas kayak gitu, kayak gak bisa ngapa-ngapain, kayak panik, kamu tuh panik gitu loh. Nah, dan yang terakhir ada distress. Distress itu adalah stres berkepanjangan. Nah, biasanya orang ini tuh kayak punya masalah mental atau kesehatan mental. Nah, orang ini tuh punya keinginan buat keluar dari zona ini, zona yang gak enak atau zona toksik kayak gini. Dia tuh pengen beristirahat panjang buat kesehatan mental dia. Oke, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan stres dalam pekerjaan. Menurut hasil penelitian dari Samosir dan Syafitri tahun 2008, faktor-faktor yang menyebabkan stres kerja karyawan adalah remunerasi, beban kerja, apresiasi masyarakat, dan karirnya. Remunerasi itu apa sih? Remunerasi adalah gaji pokok atau tunjangan di luar gaji pokok, kayak THR kayak gitu, kayak lemburan kayak gitu. Nah, merupakan faktor munculnya stres kerja. Dengan gaji dan tunjangan tersebut yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, karyawan akan memunculkan stres kerja. Jadi apa yang kita kerjakan, hasilnya gaji kita itu tidak sesuai sama apa yang kita kerjakan kayak gitu. Terus ada beban kerja yang diberikan atau tuntutan kerja yang banyak kepada karyawan tersebut. Ya kayak tadi, saking banyaknya tuntutan, saking banyaknya beban kerja kayak gitu, kayak tekanan juga. Nah, itu bisa memicu adanya stres kerja. Terus contoh lainnya kayak tempat kamu atau apresiasi masyarakat, atau bisa disebut
lingkungan kerja yang toksik gitu, kayak saling menjatuhkan. Biasanya dalam hal pekerjaan juga hal yang biasa, tapi mungkin ini kayak orang-orang tuh kayak snake gitu, kayak type people kayak gitu. Jadi untuk orang yang mentalnya kurang kuat gitu mungkin akan mengalami stres dalam pekerjaan ini. Oke, selanjutnya ada lanjutan dari faktor-faktor penyebab stres dalam pekerjaan. Yang pertama ada konflik dengan rekan kerja. Di sini pasti banyak yang mengalami konflik dengan rekan kerja, kayak misalkan tidak satu paham, misunderstanding kayak gitu, kayak pemikirannya berbeda aja lah, gak satu paham gitu. Terus yang kedua ada tak bisa menahan emosi, atau dia nggak bisa emosi, kayak marah-marah terus gitu, mungkin kayak adanya konflik lain gitu. Terus yang ketiga ada tumpukan pekerjaan. Apa sih tumpukan pekerjaan tuh? Kayak pekerjaan kamu tuh banyak banget dan kamu belum nyelesain, deadline udah dekat, jadi kamu pusing, kamu stres gimana nih gitu. Terus ada notifikasi di luar jam kantor, atau kamu ada jam kerjaan, atau kamu disuruh ini di luar jam kerja kamu nih, padahal kamu itu gak dihitung lembur. Terus yang kelima ada masalah personal. Biasanya kalau kamu misalkan ada masalah personal, masalah sama pacar kamu atau masalah keluarga, itu juga bisa memicu adanya stres, karena mungkin waktu kita kerja juga kepikiran gitu di tempat kerja masalah personal kita gitu. Terus yang terakhir ada lingkungan pekerjaan, kayak yang tadi aku bilang, toksik, lingkungan pekerjaan yang gak cocok buat kita, yang toksik. Jadi untuk pembahasan terakhir adalah teknik bagaimana perusahaan untuk menghadapi stres dalam pekerjaan. Yang pertama ada peer support group, di mana di sini menggunakan keterampilan atau pengalaman dengan dukungan psikologis. Jadi di sini kita mengajak si karyawan tersebut untuk cerita atau memberikan dukungan support di tempat yang rahasia atau tempat berdua, biar si karyawan tuh nyaman. Terus yang kedua ada in-house support, dimana masalah ini mungkin termasuk ke dalam masalah personal gitu ya sama aja, kita juga memberikan dukungan emosional atau dukungan psikologis kepada karyawan tersebut. Terus yang ketiga ada employee assistance program, dimana di sini menyediakan dukungan yang mudah diakses, rahasia dan dukungan profesional untuk karyawan dan untuk anggota karyawan. Jadi tujuan dari konsep yang ini adalah untuk membantu karyawan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk lebih berhasil menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang menyebabkan permasalahan dan mempengaruhi pekerjaan karyawan tersebut. Terus ada mediation facility. Biasanya perusahaan tuh menyediakan fasilitas meditasi atau bekerja sama dengan perusahaan yang berhubungan dengan meditasi untuk membantu karyawannya mengurangi stres kerja. Jadi kayak karyawan itu dikasih fasilitas itu sama perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk menghadapi stres kerja, biasanya perusahaan memberikan fasilitas, terus dukungan emosional, dukungan psikologisnya kayak gitu. Biasanya sih dengan orang-orang profesional. Nah, untuk penutupnya di sini setiap perusahaan atau organisasi pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Untuk karyawannya ya pasti mempunyai masalah masing-masing yang menyebabkan stres dalam pekerjaan, entah itu masalah dalam pekerjaannya atau entah masalah personal di luar dari pekerjaan yang mempengaruhi si karyawan itu dalam bekerja. Nah, terus yang paling penting tuh adalah kesehatan mental dan fisik karyawan sangat penting karena bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Makanya kita harus menjaga kesehatan mental kita gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.